Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dalam mata kuliah metode penelitian bisnis dengan pendekatan kualitatif. Oke. Dalam tinjauan pustaka ini kita akan bahas dua hal, yaitu penelitian terdahulu dan landasan teori. Dan nantinya mungkin ada beberapa sedikit perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Sebelumnya kita jelaskan terkait dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini kita mereview beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu, bukti empiris atau hasil-hasil riset sebelumnya terkait dengan topik atau dalam hal ini variabel tunggal penelitian mungkin di kualitatif dan di kuantitatif mungkin lebih pada variabel yang diteliti ya. Tetapi apakah dalam penelitian terdahulu dengan pendekatan kualitatif ini tidak boleh ada pendekatan kuantitatif? Boleh. Jadi boleh kita mengambil penelitian terdahulu yang memang kuantitatif dan masih terkait dengan apa yang akan kita bahas ya, topik yang akan kita bahas. Boleh. Jadi tidak harus kualitatif semua. Jadi boleh penelitian kuantitatif kita jadikan kita review hasil penelitian terdahulu kuantitatif tersebut untuk kita jadikan dasar atau mungkin nantinya jadi perbandingan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Oke, penelitian terdahulu ini ada judul atau topik penelitian. Penelitian tersebut dilakukan oleh siapa, ya, tahun penelitian dilakukan, metode atau prosedur yang diterapkan, apa hasil-hasil penelitian mereka. Jadi dalam penelitian terdahulu ini nanti juga kita mereview jurnal ya istilahnya, jurnal, lebih ke jurnal, apa saja yang harus kita gali dari jurnal tersebut, ya lebih ke metode, hasil-hasil penelitiannya seperti apa. Oke, penelitian terdahulu, bagaimana pendapat peneliti yang sekarang tentang hasil tersebut? Apa kekuatan dan kelemahan? Masalah apa yang belum dipecahkan atau dijawab? Ya, jadi dari hasil-hasil review penelitian terdahulu, kita bisa mengkaji apa kekuatan dan kelemahan penelitian tersebut, masalah yang belum dipecahkan atau dijawab. Dan tidak sedikit penelitian itu ada rekomendasi penelitian lebih lanjut, dan itu bisa kita jadikan menjadi dasar kita meneliti penelitian terkait ya, karena ada rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Mungkin ada yang belum dikaji dalam konteks industri tertentu, industri jasa, atau mungkin dalam terkait dengan jumlah variabel, jumlah penambahan variabel, penambahan jumlah sampel dan sebagainya. Ya. Hasil penelitian yang direview ialah berkaitan dengan topik atau tema yang diteliti oleh penulis. Hasil review atas penelitian terdahulu ini pada akhirnya dirangkum dalam suatu metrik tabel penelitian. Ya. Tabel penelitiannya mungkin bisa kita lihat, ini matrik tabel penelitian, peneliti, judul dan tahun, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan persamaan. Ini yang versi komplit ya. Tetapi ada beberapa dosen yang menginginkan tidak ada judul, tidak perlu judul dan tahun, karena di sini tahun ada di peneliti langsung seperti kutipan, nah, contohnya Herman 2019, sedangkan judul bisa kita lihat pada referensi, ya.
Jadi kita merujuk pada bahwa semua judul masuk di referensi, bisa demikian. Tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitiannya seperti apa. Jadi metode penelitian itu lebih kepada penjelasan variabel apa yang digunakan, ya metode yang digunakan selain metode ya, itu variabel-variabel apa saja yang digunakan dan bahkan di sini hasil penelitiannya seperti apa, apakah berpengaruh atau tidak. Ya. Dan ada beberapa peneliti tidak mengingat persamaan dan perbedaan ada di sini dijelaskan di secara narasi ya, sehingga ada peneliti, tujuan, metode penelitian dan hasilnya ya, metode penelitian. Oke, berikutnya landasan konseptual atau landasan teori yang kedua ya. Kalau tadi kita bicara penelitian, review penelitian terdahulu, kalau yang ini sekarang landasan konseptual atau teori. Setelah ini dapat berupa cuplikan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, teori-teori, hukum, prinsip-prinsip. Jadi ini lebih kepada teori yang sudah teori yang sudah ada ya, teori yang sudah kokoh yang bisa kita menjadikan teori-teori tersebut sebagai landasan penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif memang lebih banyak menggunakan istilah landasan konseptual ya, karena ada lebih ke konseptual bukan ke teori ya. Meskipun sebenarnya itu juga yang kita sebut kajian teori juga di dalam penelitian dalam landasan konseptual ini. Oke, jadi apa saja di konseptual yaitu teori-teori yang digunakan, hukum, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penelitian. Oke. Penuangan landasan konseptual ke dalam penulisan dimulai dari dengan teori atau kita istilahkan grand teori ya, teori hukum atau prinsip yang bersifat umum, grand teori ya, teori besarnya bisa kita definisikan demikian. Terus kita turunkan kepada fokus penelitian yaitu middle range teori dan small teori. Jadi penelitian itu teori yang digunakan banyak di ranah di small teori atau middle range teori. Ya. Oke. Jumlah sumber pustaka yang digunakan hendaknya cukup memadai. Cukup memadai itu tidak sedikit dan tidak harus banyak ya. Cukup memadai itu maksudnya cukup untuk menjelaskan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian. Ya mungkin kalau dipastikan kuantitas cukup itu ya memang angka ya mungkin dalam hal ini memadai dalam hal ini cukup dalam artian konsep-konsep yang digunakan sudah cukup banyak mendukung ya bisa dikatakan 5 itu bisa dikatakan cukup ya, saya setuju 5 sampai 10 itu bisa dikatakan cukup ya. Dan sumber pustaka tersebut cukup mutakhir. Nah, ini sumber pustaka ini diharapkan yang terbaru ya. Jika ada yang sudah ada yang terbaru, ya sebaiknya digunakan yang terbaru. Kalau memang memungkinkan yang lama karena teori dasar gitu, ya enggak apa-apa. Teori tahun 1900 yang memang grand teorinya pada saat itu hanya satu itu gitu. Ya enggak apa-apa. Tetapi dalam hal kemuktahiran ya mungkin teori itu sudah dikembangkan sampai yang terakhir mungkin beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang terakhir bisa digunakan ya. 5 tahun terakhir saya kira sudah cukup mutakhir ya. Oke. Di dalam landasan bab 2 ini tinjauan pustaka ada kerangka konsep ya. Kerangka konsep ini kita definisikan banyak orang berbeda persepsi ya. Kalau saya jangan
membuat bingung. Intinya kerangka konsep ini bisa kita ada alur pemikiran, ya meskipun nanti ada definisi sendiri kerangka pikir gitu ya. Tetapi kita definisikan bahwa kerangka konsep itu adalah alur pemikiran peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian dengan mendasarkan pada landasan konsep atau teori yang telah diungkapkan sebelumnya. Jadi dari dasar teori-teori yang sudah ada, konsep atau teori yang sudah ada, dan dikaitkan dengan alur pemikiran. Meskipun ada beberapa orang bilang kerangka konsep sama kerangka pikir berbeda, ya, tapi menurut saya intinya sama lah, sama. Dalam hal ini cuman penamaannya yang berbeda. Intinya kita ingin membuat kerangka agar supaya mudah dipahami ya oleh kita sebagai peneliti maupun pembaca konsep-konsep apa yang kita gunakan. Sedangkan kalau kerangka pikir lebih kepada tahapan dari awal kita meneliti hingga penyelesaiannya seperti apa. Sehingga seringkali kerangka konsep ini adalah dua hal yang dijadikan satu dan orang kadang-kadang lebih cenderung ini kerangka pikir sendiri, kerangka konsep sendiri. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh kerangka konsep dengan nama yang berbeda, yaitu kerangka pikir, bagan alir penelitian. Nah, itu intinya konsep-konsep yang kita gunakan, kita bentuk dalam kerangka bentuk gambar ya. Panah kemana arahnya, dan perlu kita jelaskan penjelasan di bawahnya. Sehingga kita tidak kesulitan atau pembaca nantinya paham apa yang dimaksud dari gambar kerangka konsep ini atau kerangka pikir nantinya ya. Jadi kerangka konsep bagian ini mengungkapkan pula seluruh kegiatan penelitian mulai dari ini yang awal yang pertama, mengungkapkan seluruh kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penyelesaiannya. Ada beberapa orang menamakan hal ini adalah kerangka pikir. Ya. Gambar, tahapan, perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian. Tetapi dalam pemahaman saya itu kombinasi ada kerangka pikir di dalam kerangka konsepnya. Atau bisa orang bilang ini kerangka pikir, oke lah. Yang penting konsepnya ada di dalam, kita masukkan dalam gambar kerangka tersebut. Teori-teori apa saja yang kita gunakan dari kajian teori yang sebelumnya. Oke, ini dibangun sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Oke, ini kerangka pikir. Kerangka pikir, beberapa peneliti memberikan nama ini adalah kerangka pikir. Kerangka konsep dinyatakan dalam bentuk skema yang memuat pokok-pokok unsur penelitian. Di kuantitatif paling mudah adalah variabel-variabel penelitian dan tata hubungan antar pokok unsur variabel penelitian tersebut. Hubungannya variabel X terhadap Y, nah ini kuantitatifnya, itu juga ada kerangka konsep ya. Kita istilahkan di kualitatif kerangka konseptual. Ya. Oke. Kerangka konsep dinyatakan dalam bentuk skema yang memuat pokok unsur. Oke, sudah. Hubungan supaya penelitian. Nah, ini. Ini contohnya kerangka konsep, tetapi orang ini apa ya, ketentuan dari pemberi hibah riset itu dia menyatakan ini bagan alir penelitian. Nah, ini saya lebih setuju juga dengan istilah bagan alir penelitian. Alir dari penelitian. Nah, alir penelitian itu dari mana? Dari latar belakang permasalahan muncul, ada apa. Terus kita memanfaatkan media, masih belum banyak penelitian. Nah, ini kebetulan yang hibah ini ya, hibah dari Dikti. Tahun pertama dia mau meneliti apanya gitu ya. Penelitian eksploratif, keluarannya seperti apa. Penelitian tahun kedua, pengembangan untuk memvalidasi, menguji luarannya ini. Nah, ini kerangka, bahkan alir penelitian yang memang kalau saya lihat ini semacam
mendekati kerangka pikir ya. Dari awal latar belakang, terus apa variabel yang akan digunakan. Ini contoh yang lain, penentuan lokasi, pengamatan, wawancara dengan fan, analisis dan pengolahan data, model komunikasi. Nah, ini bagan alir ya. Jadi ya memang orang banyak membedakan, tapi kita jangan bingung ya. Oke lah ini bagan alir, tapi bagan alir ini juga dalam bagan alir di situ ada konsep atau teori yang digunakan, sehingga ini bisa menjadi salah satu pemahaman bahwa ini juga kerangka konsep. Oke, yang lain ini contoh dari penelitian analisis kemampuan provinsi NTB dalam menerbitkan obligasi syariah untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit rujukan di Kabupaten Sumbawa. Nah, ini latar belakang PP tahun sekian, pinjaman daerah, keuangan daerah, apa yang terjadi mampu atau tidak, obligasi daerah, ada unsur obligasi yang diharamkan dan tidak dijamin oleh pemerintah. Ini adalah konsep atau teori-teori terkait obligasi juga bisa dimasukkan ya, obligasi syariah daerah layak atau tidak gitu ya. Ini contoh analisis kemampuan provinsi dalam menerbitkan obligasi. Menerbitkan obligasi bisa nggak nih pemerintah daerah? Ini semacam ini juga nampak bahwa ini adalah konsep, kerangka konsep juga ya. Yang di sini ada urutan dari awal apa latar belakang yang terjadi, sehingga konsep apa yang digunakan, teori-teori dalam hal ini mungkin peraturan hukum-hukum PP tahun 54 tahun 2005 ini juga menjadi sebagai salah satu hukum yang digunakan ya, peraturan. Oke, ada lagi terus ya. Oke, ini contoh kerangka pemikiran. Nah, ini kerangka pemikiran. Sorry, ini. Oke. Ini ya. Permasalahan krisis ekonomi. Nah, ini latar belakang, strategi pemasaran, pelayanan, harga dan sebagainya. Apakah terdapat pengaruh? Ini kuantitatifnya, kerangka pemikiran milik kuantitatif. Apa yang dilakukan menggunakan analisis data, regresi, uji F dan uji T. Ya. Terus dia meneliti pengaruh pelayanan harga, kelengkapan barang, dan promosi terhadap putusan pembelian. Variabel mana yang paling berpengaruh? Nah, ini contoh dari kerangka pemikiran penelitian kuantitatif. Apakah kualitatif bisa digunakan seperti ini? Bisa aja. Kita kan perlu penambahan penjelasan narasi di bawahnya terkait dengan contoh kerangka pemikiran, apa yang dimaksud permasalahan, krisis ekonomi, latar belakang ini juga dinarasikan di bawah. Tidak hanya gambar ini aja, tetapi perlu penjelasan sehingga tidak ada multi tafsir atau multi persepsi yang dibaca oleh pembaca nantinya. Nah, ini yang paling banyak digunakan atau istilah lainnya model hipotesis ya. Kalau di kuantitatif, kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, inovasi manajemen rantai pasok terhadap kinerja organisasi, dan dia menjelaskan ya, semacam indikatornya apa saja di sini. Ini lebih ke kuantitatif ya, ke konsep ya. Oke. Nah, ini yang saya maksud, definisi konsep. Sehingga perlu kita definisikan konsep tersebut sehingga kita tidak menyamakan persepsi dengan penguji atau nantinya dosen pembimbing ya. Definisi konsepnya seperti apa. Jadi upaya mendefinisikan atau perumusan beberapa konsep yang terkait dalam judul penelitian ya. Sehingga dengan definisi konsep ini dapat diketahui beberapa konsep yang dipegang oleh penelitian menyangkut topik yang diangkat dalam penelitian ini. Jadi konsep apa? Oke, marketing. Marketing luas, katakanlah kalau yang marketing. Oh, lebih spesifik marketing communication. Oke, komunikasi pemasaran.
Dan mungkin ada yang lebih spesifik lagi, komunikasi pemasaran melalui media sosial. Itu bisa jadi sosial media marketing, atau mungkin di dalamnya ada aktivitas atau perilaku engagement dari para follower di dalam sosial media. Ini lebih spesifik lagi konsep-konsep yang digunakan. Engagement itu apa? Brand advocate itu apa? Jadi katakanlah advocate, advokasi brand. Jadi ada orang yang tingkatannya loyal, di atas loyal itu brand advocate, dia pembela dari sebuah brand. Itu kita definisikan kalau kita menggunakan definisi atau konsep yang digunakan itu. Tergantung kita mau menggunakan konsep yang mana, kita definisikan. Ada beberapa definisi dari konsep dari beberapa ilmuwan atau peneliti sebelumnya, sehingga banyak nanti definisi konsep. Kita gunakan mana yang paling pas, gitu ya. Kita definisi konsep itu yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, definisi konsep juga bisa dirumuskan dengan mempergunakan kalimat kita sebagai peneliti, kalimat versi peneliti, setelah mengkaji beberapa konsep yang terdapat dalam landasan konseptual, atau bisa merujuk langsung pada definisi seorang ahli mengenai konsep yang akan dipakai dalam penelitian tersebut. Jadi dalam hal ini kita dituntut, mungkin kan ada nih kebetulan banyak definisi yang beberapa ahli ya, kita bisa menggunakan dengan cara mensitesakan dari definisi-definisi yang sudah ada. Tapi kalau kita memilih lebih aman, katanya nanti salah mensitesa, sebenarnya nggak apa-apa. Ini memang dituntut ya, sebagai seorang peneliti, kita harus bisa mensitesakan dari definisi-definisi konsep yang sudah ada. Kita sesuaikan dengan konteks penelitian yang kita lakukan. Tetapi ada yang kita mau merujuk aja lah Pak, biar aman dalam hal ini, sesuai mirip sama dengan dasar yang kuat gitu, karena kita merujuk pada definisi seorang ahli gitu, ya nggak apa-apa sih ya, cuman kita boleh menggunakan versi kita, bahasa kita, dengan cara tadi sudah membaca beberapa konsep yang ada dari beberapa peneliti, kita mensitesakan. Oke, saya kira itu materi kali ini terkait dengan tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan kerangka konsep dan definisi konsep. Saya kira itu, dan mungkin di akhir ini saya ingin menyampaikan tugas ya untuk minggu depan. Nanti akan saya sampaikan di classroom juga. Tugasnya seperti ini, kita mereview jurnal. Oke, kita mulai mereview jurnal. Jurnal ini sebagai landasan teori, ya, atau kajian penelitian terdahulu, ya, mereview hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik atau ya mudah mungkin kalau pakai istilahnya kuantitatif, yang meneliti variabel yang kita teliti yang sama, ya. Jadi tadi kembali lagi saya bolehlah mereview sebagai landasan kajian pustaka, penelitian terdahulunya itu tidak harus kuali ya, tapi boleh kuanti. Tetapi dalam hal ini tugasnya saudara coba cari jurnal yang kuali, ya, yang kebetulan ini kita berusaha mereview jurnal yang kualitatif, ya. Tapi nanti kalau mau meriset, saudara boleh menggunakan penelitian terdahulu yang tidak harus kualitatif, ada kuantitatifnya boleh. Tapi untuk kali ini tugasnya saudara cari yang kualitatif, ya. Mereview jurnal ada 7 item yang perlu kita
temukan. Yang pertama mungkin rumusan masalah, ya. Kalau lebih lengkap sih latar belakangnya, ya. Tapi oke lah, rumusan masalahnya seperti apa, tujuan dari penelitian itu, lokasi atau situs penelitian, subjek dan sumber informasinya siapa, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Pengumpulan data ada melakukan wawancara, observasi, dan sebagainya. Teknik analisisnya seperti apa, teknik analisis data, dan hasil penelitiannya. Ya, oke. Beberapa web yang bisa saudara gunakan untuk mencari jurnal, ada Google Scholar, ada GenLibRasX ini, dan yang terakhir ini apa? Tidak nampak nih. Oh, pdfdrive.com. Oke, banyak GenLibRas atau Scholar, Google Scholar juga banyak. Saudara bisa mencari. Oke. Saya kira itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.